ulama Tengku Ustaz Abu, tokoh ulama yang dalam kampung Ladang Baru yang katanya pemulia, kemudian Bandung tokoh-tokoh, dan wabil khusus jamaah Jumat Ronyo yang katuk Wonsi Ilon gure-gure anu-anu adun-ado anu dan cucu Bandung yang ulun pemulia. Semoga tanya Bandung ke pemulia sabi sampai mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, nyo salah sabah contoh cara getanyo tapu merdeka dro supaya hidup getanyo betul-betul merdeka dunia dan akhirat. Nyo salah sabah contoh yakni tanyo tajak masjid dan lakukan salat Jumat ronyo 7 Agustus 2026. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengabai panjang hat lon betuk kepada drolon dan getanyo Bandung sabah firman Tuhan Allah tanyo yang lonkeun Allah tanyo. Jadi kadang-kadang gop ana diakui Tuhan Allah pah ke gedeh gop ana urusan tanyo nganggap. Yang penting tanyo tetap takui sampai mati tanyo bahwa Tuhan tanyo adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam surah An-Nahlah ayat 26 Allah berfirman dino lumbuh mana walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, di mana para rasul itu berkata mengajak umatnya masing-masing untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi taghut. Jadi dalam Al-Qurannya na istilah taghut. Untuk tak jelaskan biuk makna taghutnya. Jadi geyu sembah Allah dan geyu pejiuh daripada taghut. Tulisan di ta'aya ren dipawai kemeriru kemudian tawbid taghut tu bagenan tu berut pegah darut te atus mimbar tarut pegah tu ba duduk karut pegah darut. Jadi tu kena pi payah dapat jelaskan. Kemudian faminhum man hadallah, sebagian mereka diberi petunjuk oleh Allah. Semoga tanyo kita dalam golongan yang diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, sebagian mereka ditetapkan oleh Allah dalam kesesatan. Nauzubillahi min zalik. Olehnya geyu oleh Tuhan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazibin. Maka kalian berjalanlah di bumi Tuhan, maka kalian perhatikanlah baik-baik bagaimana kejadian orang-orang yang telah mendustakan agama Allah. Jadi orang-orang awal yang telah celaka jalan mereka, yang mereka berjalan dalam menentang Allah Subhanahu wa taala kipan ronya. Anak Nabi Adam yang bab provokasi pun yang kiban karonyo. Kemudian pengikut-pengikut Nabi Nuh kiban karonyo, anak Nabi Nuh di antaranya. Kemudian Fir'aun kiban karonyo. Kemudian Haman kiban karonyo. Kemudian Qarun sidraweng yang kaya kiban karonyo. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab kiban karonyo. Kemudian Mustafa Kemal Atatürk sidraweng Islam yang munafik, yang merubah sistem keislaman di Turki sehingga geba ala kepemimpinan modern, gelarang azan, masjid-masjid diubah jadi ke museum, kemudian wineng hanjut pakai jilbab ni buka jilbab pakaian galak-galak droju, kemudian tidak ada hukum warisan, so yang tegak cok harta runci, yang talu kaki hinan talu ju. Jadi Mustafa Kemal Atatürk yang masa lalu yang termasuk dalam golongan orang-orang yang telah mendustakan agama Tuhan karena di Islam. Mustafa Kemal Atatürk sehingga wate mate ji haitung le tanam le ulama geguh untuk getanam hanitung le tanam. Itulah ulua
sehingga payah getanom atih tanok gecor dengan sumen ronyo na nyan di Turki, malah pemimpin-pemimpin tanyo yang jak gede ya sujud-sujud gede membanggakan Mustafa Kemal Atatürk menurut mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kipan orang-orang yang lain yang tak pulih tanyo bahwa ternyata orangnya dibagi secara umum oleh Allah Subhanahu wa taala dua golongan. Pertama, orang-orang yang memerdekakan dirinya dengan cara sendirinya, dengan cara doji pemerdeka do. Yang kedua, golongan yang pemerdeka dirinya dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka tayo kemerdekaannya perlu taraih. Sebab lawan daripada kemerdekaannya adalah penjajahan. Jadi pemakna penjajahan hanjut tamita kerja. Kemudian peng tayo peng gop, harta tanyo harta gop. Nyan gekeun penjajahan. Anak tanyo ipoh legop, inang tanyo dinikmati legop, nyan penjajahan nanji. Sehingga getanyo adalah wajib untuk memerdekakan diri getanyo sesuai dengan konsep Allah Subhanahu wa taala. Kibang pun jamun. Contoh ino di Alubraya yang sama nada dengar nasi dro kubur orang syahid ide bak pucuk Alubraya ide. Nya orang syahid gepegah le orang tua ino, nyan orang syahid yang gepoh ipoh le Belanda jamun. Syahid. Sehingga kemudian nalom tempat kerajaan di ujung raja. Yang ujung raja, tempat kerajaan ujung raja. Nah raja-raja mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala gelit Belanda. Ya gelit Portugis jamun. Kemudian nalom di Gunung Kong. Gunung Kong rung dari Tangse bak let Belanda menjanjang goknya ni let Belanda geplung Gunung Kong. Yang bandari Tangse, kemudian nyan gekeun dudo keturunan Raja Ubid dari Tangse nyan. Ya keturunan Raja Ubid urung yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin semayang, rajin puasa. Kemudian ina-ina hanjut buka orang, top tubuh bangsa boh, wagam harum milu puntung, yang punan aturan dalam kerajaan Raja Ubid. Kemudian rajin meratib, kemudian menyona tengku lamkawan sangat dihormati, bahkan karena kerajaan urung rajanya dasar dari ulama. Nyata tak pegah biu. Jadi urung rajanya keturunan ulama. Budak depe untuk bekna pertanyaan dari pandai rajanya. Rajanya dasar keturunan ulama. Karena di Aceh tidak boleh ada yang menjadi pemimpin selain daripada ulama. Pilih-pilih teh ulama yang jut sebagai kepemimpin nailume birokrasi. Gecoklah ulamanya jut ke raja, jut ke pemimpin, wate jut ke pemimpin, wate jut ke raja, nyan keturunannya gekeun keturunan raja. Dasar dari ulama. Ya, ban. Contoh, belum pegah uji OBO iluan nagan raya, Abia. Abianya nasi draurung geci Adam. Nandurian yang sekitar 1920 yang kau lihat deh. Tahun 1920 mudah-mudah alun. Geci Adamnya nanu uronyo anaknya gebuh nan rumah sakit umum Abia. Yang tanya keun rumah sakitnya rumah sakit Korea. Tapi nan asli rumah sakitnya rumah sakit Tengku Pekan. Yang Tengku Pekannya Tengku yang kena long pegang. Anak kecil Adam. Yang Tengku Pekannya sidra urung yang malim, sidra urung yang rajin meratib hana tinggal sebayang pejuang bak jalan Allah gusai Belanda. Bak sabuh malam Jumaat. Gepegah le Tengku Pekan tayo malamnya tausi Belanda. Sabuh kompi Belandanya tausi berhancur, berpak luyak. Yang kompi Belanda masanya hidup menyojino bak kodim 010. Yang kodim 010 nya tempat Belanda wajah muinan. Ngejak gede ni akan len 4 kodim 010 nya. Yang keinan hidup Belanda yang diserang oleh Tengku Pekan. Malam Jumaat tanggal 10 September 1926. Le semayang isya gemeratib bangsa boh rombongan sampai tengah malam.
Nyan ge meratitnya berlai dah catat. Nyan berlai dah catat mengata tu iso pahlawan dah. Yang ge meratip sampai tengah malam. Watekal ratip ge bedah tengku pekan ngan ban bandum panglima dum anggota-anggota bawahan tengku pekan. Gejaklah bertempuh perjalanan 20 kilometer. Ya, 20 kilo perjalanan. Gejak tengku pekan. Toklah bak kompinyan rak subuh. Lege istirahat sihat, rak subuh gemu perang ju. Tam tum gemu perang kapak luyak Belanda tu. Ya, wate pak luyak Belandanya gebedah tengku pekan wate kamenang geazan rasa syukur goknyan geazan. Wate tengah geazan nyan ke tiba-tiba nasidro Belanda yang mentaudep yang tengah gemusom imusom maka pak watenyan Belanda nyan ke yang timbak tengku pekan inan ke syahid tengku pekan pak watenyan kocar kacirlah anggota tengku pekan maka gemu peranglah dengan Belanda yang tersisa pak watenyan syahid 5 anggota tengku pekan. Hadirin, berarti syahid tengku pekan malam Jumaat tanggal 11 September 1926 Masehi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagenyan urang jamun. Mesti kalau lom pegah tapi tahu langlom contoh panglima tertinggi di Aceh sebagai panglima perang Tengku Syik di Tirau. Tengku Muhammad Saman. Nyan watenyan goknyan sebagai panglima tertinggi di Aceh. Nyan ulama tu. Ya, kan kali dah pegah wate goknyan wafat diracun lam berki. Goknyan wafat syahid diracun li awak draw danyo. Gantok li anak goknyan, hetun gemat pemimpin li anak goknyan lebih kurang wafat tema anak goknyan di perang di Belanda. Nyan geganto tengku Punanji Pusat panglima tertinggi di Aceh masanya ret kena pantai barat selatan Teku Umar Johan Pahlawan. Nyawa awak meratip mendum yang nengku. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiban cara tatung kemerdekaan li tanya oronyo, terutama merdeka nangro, yang kedua merdeka dro, yang kelhe merdeka harta, yang keput merdeka keluarga. Kiban cara tatung kemerdekaannya, cara ji payah taulang lompu tujuan urung-urung zaman ke kemerdekaan nangro. Yang cilok sejarah tiga. Pu tujuan awak yang pukul ke pemerdekaan nangro, merdeka nangro nyo tanyo menggoyang-goyang ngengkape. Pukul merdeka nangro nyo tanyo tamu hukum nghukum kape. Nyan kadang tujuan awak nyan. Ci payah tanya le kadang nak keluarga Teku Umar. Payah tanya pu tujuan Teku Umar ke pemerdekaan nangro. Pu tujuan Tengku Pekan ke tilit Belanda, ke perang Belanda sampai goyang-goyang habis humu itimbak le Belanda. Pu tujuan. Mungkin menyoka merdeka nangronyo tanyo berfoya-foya lagi-lagian ju, tapi tidak kan konsep ini wate menang Tengku Pekan perang kata lo Belanda bak pandangan goyan. Apa yang beliau lakukan? Azan, azan. Nyan tujuan niku. Jadi urang zamannya hebat-hebat nek tu gedayo. Maka kesanalah tujuan kita taba kemerdekaannya bak jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir lontok lagi yo. Nanggo Aceh nyopa Han Aman menyokan gemat le ulama yang na ilmu birokrasi. Mesin na ulama yang je ke pemimpin tapi menyohana ilmu birokrasi hanya lancir ngu. Maka ilmu birokrasi, ilmu kepemimpinan nyan payah tamono. Terutama wajib mono nyan ke urung yang na ilmu agama. Dan mereka wajib mempersiapkan diri sebagai pemimpin masa depan. Je ke gubernur kah, je ke bupati kah, je ke camat kah, je ke gecik kah, wajib bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, inna dama'akum wa a'radakum haramun alaikum ila talqaw rabbakum kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza." Nyan ke Nabi, wahai manusia, sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya harta kalian haram di atas sesama kalian. Hanjutna di antara tanyo yang saling menumpahkan darah. Wanyo anu poh mak,
Uronyo ineng poh leko. Uronyo murid poh gugure. Uronyo sedara poh sedara. Sesama dro tanyo tamu perang. Sementara mantangna urung yang zalim dan tanyo hantar kejut lawan. Tapi tanyo ternyata berani tapi gedro-dro. Tak melawan tapi gedro-dro. Ngan gop ham berani. Makanya gekele Nabi haram kalian saling bertumpah darah. Kemudian haram lom di antara kalian saling menggerogoti harta kalian. Menyo harta lu mbek cukai-cukai, menyo harta runyo lagi anci atau runyo mbek lu cukai. Tanoh biata do dum nanju. Peng biata do dum nanju mbek medengkoh ko. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Uronyo getanyo dilakukan atau dijajah dengan aturan-aturan kadang-kadang yang hana sesuai dengan kebijakan agama. Contoh, ilike moh tayo pekarangan rumah tayo perenti, ilike moh mutume minyu, nyan sopo minyu. Menyolah hukum mata tayo, kerana tanuh tayo, tapi lam hukum negara nyata negara. Nya itu pu hana ada pegai-pegai bungkuh lam penjara pertama. Ilike moh tayo na gunung mu, takuh gunung muhnya hana ada pegai-pegai itu pu ibungkuh. Na intan na berlian bak tanuh tanyo nyan ata tanyo lam agama tapi lam hukum negara ada negara. Maka hadiri kadang na ilike moh saudupu na ilike moh yang ben pega-pega nekuh ju de ne cok ju kedro gede tiban hukum lam agama ada tanyo ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kamu jaga darahmu ke Nabi, begitulah kamu jaga hartamu ila antal kau rabbakum, sampai kamu bertemu Tuhanmu, sampai mati ya, sampai engkau bertemu Tuhanmu. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menghormati kalian sebagaimana kalian terhormat hari ini ke Nabi. Hari ini kan hari haji wada, hari haji perpisahan. Ya lenyan ke Nabi kawafut, ya nyan haji terakhir yang Nabi bubut kebonan haji wada. Sebagaimana engkau telah dihormati pada hari ini ke Nabi, sebagaimana engkau telah dihormati pada bulan ini, bulan haji ke Nabi, sebagaimana engkau telah dihormati pada kampung ini ke Nabi. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, konsep udip tanyo bersesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lun kira menyotaplung daripada dua buah pelajarannya, yakni tanyo terpujiu dari ulama tengku-tengku yang nala gampung terpujiu nyan ke masa tanyo akan terjadi penjajahan. Ya, dijajah lom tanyo. So yang jajah pertama tanyo dijajah oleh sistem pemerintah yang zalim. Yang kedua tanyo akan dijajah oleh iblis alaihi laknat. Yang bandua bahayanya niku. Dijajah oleh sistem pemerintah yang zalim. Nyo telo pegah pemerintah dengku hana si kecil bo. Kecilnya mubit ha dengku hana wewenang tepu dengku. Jadi yo telo pegah pemerintah mesti tinggal tua lon klarifikasi. Nyo telo ke pemerintah dari provinsi dari pusat provinsi kabupaten. Hana si desa dengku, desa aluh taknya dengku. Jadi nyan ke alat hagai alat awak raya iwatu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kala tanyo dijajah oleh pemerintah yang zalim, yang kedua ada kala tanyo dijajah oleh iblis alaihi laknat. Nyo bandua bet terjadi ki cara na bak tanyo. Pertama tanyo bercara. Benajak kola dan yang penting benajak bet. Nyan benar tajak bet nyan yang penting hak tu. Kemudian anak-anak yang kajak bet ronyo nyota pelara anak yang jakbut bersajan tanyo be iplung holain anak bet ronyo kadang kagebut 11 tahun 12 tahun tapi wate gewa gampung khatib hang getem sama dia hana gepimpin dengku. Kemudian majlis taklim hana tapakak pegat dengan anak betnya dengku han tatim cok ilmu ba anaknya nyo yang sayang ji pertama yang kedua tanyo secara umum. Maka bina anak bet pakat Bandung supaya anak betnya tak kembangkan, supaya ilmu yang wungnya minta benar manfaat ke jih kedro dan juga benar manfaat ke tanyo Bandung. Nyan cara supaya tanyo bek terjajah. Kemudian yang kedua, rajin-rajinlah
lagi konsep urang zaman keun ya rajin-rajinlah tayang ibadah, kemudian sembahyang, kemudian meratib, nyan adalah hakikat atau jiwanya orang Aceh. Jadi waktu keun orang Aceh nyan urang rajin sembahyang yang penutup bahasa alun. Kemudian waktu keun orang Aceh nyan urang yang rajin meratib, nyan orang Aceh. Waktu keun orang Aceh urang yang cinta ke ulama. Uronyo na urang Aceh yang tenak-tenak ulama. Kadang bijih PKI Pak Datuk tinggal di Aceh ragai. Keun ke ulamanyo, keun ke ulama ji. Hana tak oleh jemunyo. Tapi lon garis bawahi yang urang Aceh nyan urang rajin semayang. Yang urang Aceh nyan urang rajin meratib. Urang Aceh nyan urang yang cinta ke ulama. Yang kenyan urang Aceh. Urang Aceh nyo yang cinta ke masjid. Urang Aceh nyo yang fanatik ke agama. Yang kenyan urang Aceh. Menyoi luar nyan mandungkan Aceh. Mungkin keturunan-keturunan yang hanagat na'udzubillahi min zalik. Barangkali eno mentang yang dapat long tuan sampaikan yang kadang kreh tapi lo rasanya hana kreh kan biasa bedang sulun mentang yang tingginya kebunan dengan semangat dalam berpidato. Jadi bahasa haji mungkin na yang tersinggung nyolo lekai maaf, tapi menyona di antara ketanyo yang musuh-musuh ke ulama nyo mudah-mudahan kaji taubah ju BBO supaya ketanyo betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi dengan cara ketanyo tak cinta kepada